kok Sinte gitu kan. Terkoplo lo habisnya aja nggak tidur 2 hari 2 malam itu apa kalau bukan ganja Pak? Wih. Udah turunkan. Dia baca hadisnya salah itu karena merokok. Nggak becus itu. Ini Tegar. Gimana Tegar? Ada yang mau disampaikan? Apa yang perlu saya sampaikan di kalian? Apakah ada ingin bernarasi? Silakan bernarasi aja dulu, nggak apa-apa. Ya, aswaja kan pengikut hawa nafsu kan. Ya, jelas. Gimana? Kelompok pengikut hawa nafsu kan udah tahu, udah ketahuan. Oh, aswaja pengikut hawa nafsu. Herlan mana kok turun itu jenis apa itu Herlan itu? Syukur. Buah apa jenis apa itu? Nanti dulu Kur. Ayo lanjut Tegar. Aswaja pengikut hawa nafsu kata kamu ya. Itu Albani mengatakan menyusui itu enggak hawa nafsu itu. Sudah dijelaskan tadi. Apa penjelasannya? Bagaimana penjelasannya? Assalamualaikum Peristiwa itu. semuanya. Itu pengikut apa itu? Pengikut hawa nafsu. Iya, begini Bang Tegar, jangan ngaku-ngaku pengikut ajaran manhaj salaf. Ternyata ajarannya Kelompok cabul ya? ajaran Albani. Enggak, anak-anak tanya di Kang Sam. Kalian pengikut cabul? Cita-cita cabul itu biasa cabul di santri-santri. Bodoh. Kamu yang bodoh. Tegar. Kita on cam kita Kalau kasih kamu- foto daripada yang cabul itu seperti apa. Sebentar, Kang Sapu. Dari mana bang? On cam. Tanya, golongan dari Ini mana dia. itu? Ini dia foto yang cabul lah. Foto Mana, si cabul lah. Tunggu dulu. Bentar. Ini dia. Kalau teman-teman melihat orang ini, kok nggak mau nih? Aduh. Inilah potret si cabul sesungguhnya. Ini dia. Nih, Siapa itu? Itu siapa? Aduh. ini orang cabul ini, cabul. Cabulnya di mana tuh bang? Saya coba tunjukkan. Gini. Saya tunjukkan cabulnya di mana gitu boleh? Al-Quran dan hadis dicabuli oleh mereka. Allah tidak pernah mengatakan Allah ada tangan, tapi oleh mereka dikatakan Allah punya tangan. Kan ini cabul namanya. Saya ngomong baik-baik. Kalian kan bilang ulama kami kan training macam-macam kan nggak bisa. Saya bicara kan dalam konteks sesuatu. Kita bahas yang baik. Jangan kita bawa-bawa ulama. Giliran ulama kalian diomongin, kalian bilang kayak gitu. Yang menjelek-jelekkan ulama. Enggak konsisten ini Kak Tegar. Kamu Iya, begini. Anda itu dapat pemahaman dari siapa kalau bukan dari ulama? Maka yang kami kritisi itu pemikiran ulama-ulama Anda itu yang tidak bersumber kepada baginda Nabi, tidak bersumber kepada ajaran salafus soleh. Maka jangan Anda marah. Kami mengkritisi pemikiran ulama Anda. Seperti contoh Albani mengatakan boleh mengenyot susu perempuan supaya menjadikan mahram. Itu yang kami kritisi. Fatwa Ginilah. Kita diskusi yang asik saja lah. Silahkan Tegar ambil topik Tegar antara Aswaja dan Wahabi yang paling kontradiksi lah. Kita sehat-sehat saja. Diskusi yang adem.
Ya, Nggak usah bawa ulama gitu. gimana? Nggak perlu kita bahas ulama yang punya pendapat itu kan bisa saja pendapat manusia ini kan bisa benar, bisa salah kan. Pendapat ulama bisa salah, bisa benar gitu. Iya, Oh, Iya. kan setiap Berarti- manusia kan tidak masuk. Iya. Berarti Anda itu belajar ilmu agama itu lewat siapa? Lewat jin kah? nggak gini. Kalau Ibnu Taimiyah membagi tauhid menjadi 3 itu benar atau salah? Ini apa ini pembahasannya ini? Enggak kan, pendapat ulama bisa salah, bisa benar. Memangnya antum tidak sepakat dengan Enggak, saya tanya, mau Ibnu Taimiyah membagi tauhid menjadi 3 itu salah atau benar? antum sepakat pendapat ulama itu bisa salah, bisa benar enggak? Bisa benar karena nggak masuk. Iya, itu jelas itu. Lah pertanyaan saya, Nggak usah memframing hal-hal pendapat yang salah atau pendapat yang benar? itu pendapat ulama yang bisa salah, bisa benar itu melalui Iya, sebuah tolong beri ketegasan. penelitian. Pendapat Para ulama. tauhid dibagi menjadi 3 ini bisa salah, bisa benar. Ini salah atau benar? Tauhid dibagi 3 ini, Pak. Kalau saya itu benar. Tujuannya untuk mempermudah orang dalam memahami tauhid itu yang sebenarnya. Berarti benar kan gitu ya? Berarti benar ya? Itu kalau antum tanya saya, ya saya dalam posisi yang benar, membenarkan itu tauhid. Terus pertanyaan Bagi begini, enggak. zaman Nabi itu kan sudah ada Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa Nabi tidak pernah mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid rububiyah? Ini benarnya dari mana ini coba? Sementara ulama kalian mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab itu bertauhid rububiyah. Ini benarnya di mana ini coba? Siapa yang bilang? Menyelisih Nabi atau tidak? Siapa yang katakan Abu Lahab, Abu Jahal bertauhid? Siapa yang katakan saya dulu? Aso aja pernah mengatakan seperti itu kah? Iya, maksudnya dinukil dari perkataan siapa, Bang? Anda berarti belum apa menjadi wahabi. Saya baru dengar ini. Baru tahu ini baru masuk Wahabi kayaknya. Selby ini ada datanya. Data apa? Ada. Itu yang Abu Jahal, Abu Ya, Lahab. antum saja ya. Oh ada. Abu Jahal Abu Lahab bertauhid itu ada. Wahabi Ada. bertauhid. Mau ditampilkan kah? Tanya dulu sama Ismail nih, sama Tegar nih. Tegar Kira-kira- mau saya tunjukkan kah datanya bahwa ulama Wahabi itu mengatakan Abu Jahal Abu Lahab itu bertauhid dan beriman kepada Allah. Biar saya jawab boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada guru-guru kami, memang benar bahwa Abu Lahab dan Abu Jahal itu bertauhid dengan tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, siapa yang menciptakan langit bumi, mereka akan menjawab laikun Allah. Mereka katakan Allah, cuma mereka menyekutukan Allah. Mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Itu yang kesalahan mereka. Jelas. Itu keterwakilan. Lanjutkan itu ayatnya itu tadi yang bilang itu tadi yang awal itu yang bilangnya ketika ditanya gitu kan, siapa pencipta langit dan bumi itu, maka dia akan menjawab Allah gitu kan. Coba lanjutkan ayatnya tuh, jangan dipotong. Host, judulnya itu letak di tulisan mengaku pengikut itu, host. Di situ, host. Biarin, host. Itu surat Yunus kalau nggak salah. Surat Yunus ayat 31. Kita buka, kita Jadi, lihat. kita sepakati dulu ya. Janggal Kita lihat itu. langsung aja lah. Sebentar, kita Kalau sepakati dipercaya cuman ngambil sepotong ayat itu, ya memang Wahabi ini percaya sama orang kafir Quraisy gitu kan.
Berarti sepakat. meyakini harapannya itu gitu. Sebentar. Zumar Saya- ayat 38. Tegar dengan Pak Ismail sepakat bahwa Abu Jahal, Abu Lahab itu bertauhid rububiyah ya. Artinya di ayat itu kan mengisyaratkan orang-orang kafir itu bertauhid rububiyah. Jadi Pak yang jelas Tegar, Abu Lahab suaranya kurang jelas Pak Tegar. itu ayat itu menjadi keterwakilan bahwasanya Abu Lahab itu juga punya keyakinan tauhid rububiyah, Bang. Oh iya. Karena iya. mereka orang kafir, Abu Lahab itu kan orang kafir. Seperti itu. Jadi orang Ini kafir pembahasannya itu juga apa? punya Pembahasannya apa? keyakinan. Ini pembahasannya apa? Iya pembahasannya Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid rububiyah. Tadi tadi Abu Jahal jelas dalam neraka dia. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal jelas dalam neraka. Jadi buat apa kita permasalahkan dia lagi? Tak sebegini gini, ada masalah di sini. Ketika mereka mengatakan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid rububiyah. Sementara kita yang bertawasul itu tidak bertauhid rububiyah juga ya. Tauhid kita itu tidak ikhlas seperti tauhid mereka. Begitu, Pak. Itu yang menjadi masalah, Pak. Dan ketika mengatakan bahwa dari ayat tersebut mengatakan bahwa itu melazimi akan Abu Jahal, Abu Lahab itu bertauhid rububiyah, dan ini tidak tepat. Tidak tepat. Karena ada ayat yang mengatakan begini. Mana buduhum ila liyukoribuna ilallahi yulfa. Innallaha yahkumu bainahum fi mahum fihi yahtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kufar. Kan itu Pak ya. Artinya Oh, masalah tawasul. Jadi antum marah Bukan. Masalah itu dulu, masalah itu rububiyah dulu. Tauhid rububiyah itu apakah betul seperti itu? Enggak, bukan itu maksud saya. Masalah antum kan mendengarkan dari pihak Salafi mengatakan bahwa Abu Lahab sama seperti antum yang bertawasul. Jadi mereka mengikuti Abu Lahab. Jadi Abu Lahab percaya kepada Allah, namun mereka menyekutukan Allah. Berarti mereka bertauhid rububiyah. Berarti antum tidak terima, berarti antum dikatakan tawasul. Ya udah. Terus? Apa sih nggak jelas? Kita runut dulu lah ya Bata, biar saya runut ini. Ya, Supaya jelas sedikit. Monggo. Dalam kitab Kaifa Nafhamu Tauhid karangan Muhammad Ahmad Bashmil, ulama Wahabi itu, dia mengatakan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab kanu yu'minuna billah wa yuwahiduna fi rububiyah. Dua redaksi adalah mereka itu beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah pada rububiyah. Kita kupas saja. Apakah betul orang-orang kafir itu bertauhid dari segi rububiyah? Kalau Anda membawa dalil surat Yunus ayat 31, Anda salah faham. Coba lihat di ayat 33. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaku annahum la yu'minun. Jadi ucapan mereka itu fasayaqulunallah, itu ucapan yang dusta. Allah sendiri bantah di ayat 33. Kalau kita lihat sigatnya fasayaqulunallah, itu sigat selagi akan terjadi. Sin diibaratkan dengan sin, sayaqulunallah. Coba datangkan saya satu dalil mereka ikrar secara langsung. Ini kan Allah kabarkan dalam Al-Quran, pasti mereka akan menjawab Allah. Pernah nggak terjadi fil waqi'? Ada nggak hadis Nabi yang mengatakan orang kafir itu pernah ikrar Allah pencipta kami, Allah pemberi kami rezeki, Allah menurunkan kami hujan? Pernah nggak? Coba datangkan. Maka kata baginda Nabi, "Man fassara Qur'anan bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar, finnar." Ayo kita bisa silakan bawa dalil Al-Qur'an, tapi tolong datangkan tafsir daripada ulama salaf. Jangan ngawur lah. Silakan. jadi sebenarnya ayat itu kan sudah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat Az-Zumar itu juga. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda
la yakunullah. Ya, betul. Ya. Bang, Itu tafsir bang. penafsiran Tafsir. tafsir itu tafsir yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir itu kan diarahkan kepada orang musyrik. Orang-orang musyrik itu pada dasarnya mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan segala sesuatu. Mana Coba bang? antum lihat. Mana Buktinya tafsir? bang. Tegar. Tafsirnya Mana? mana? Bagaimana tafsirnya itu? Ulama salaf bagaimana tafsirnya? Ya. Janganlah kita bicara Ibn Katsir. Kita bawa At-Tabari aja lah. At-Tabari. Mana coba bawa tafsir At-Tabari. Tidak ada At-Tabari juga. Coba Nanti analis, saya minta redaksinya. Orang semua bisa mengklaim bang bahwa Ibn Katsir mengatakan bahwa orang kafir bertauhid rububiyah, Imam At-Tabari mengatakan orang kafir bertauhid rububiyah. Cuman mana buktinya? Coba datangkan, nampakkan di sini buktinya. Atau Anda bacalah narasi At-Tabari. Bagaimana bunyi redaksinya? Macet. Kalau orang pintar Kang Sapu, ketika dikatakan fa sayakulunallah, maka sin lil itu zaman lil mustaqbal. Wa idza yu'tabaru bisin aw saufa fa huwa fi zamanil mustaqbal. Maka ketika ditakbir, diibaratkan dengan sin dan safa, maka itu untuk menunjukkan zaman yang akan terjadi. Maka ucapan orang kafir fa sayakulunallah itu cuman kabar dari Allah. Mereka pasti akan menjawab Allah penciptanya. Tapi pernah nggak terjadi fil waqi'? Pada kenyataan pernah nggak terjadi hal itu? Tidak pernah. Bahkan Allah tolak sendiri kok dalam ayat, kalau surah Yunus Allah tolak di ayat ke-33. Coba At-Tabari mana? Saya bisa aja saya buka At-Tabari. Saya minta dulu kepada teman-teman Salafi ini. Coba. Ayo Ismail. Tegar. Sebenarnya saya nggak mau ladenin itu. Soalnya masalah antum ini kan hanya membuka kitab menjelaskan tentang apa Abu Lahab itu bertauhid apa tidak. Itu menjelaskannya. Ya kalau antum percaya silahkan. Kalau belum percaya nggak apa-apa. Definisi tauhid lah. Definisi tauhid Bang Ismail. Definisi tauhid dulu lah kita. Tauhid itulah ifradullah bil ibadah. Man ulama yaqulu kadzalik. Siapa Panjang. ulama Kalau di sini yang kalau kita berbicara? bahas tentang siapa katakan ulama ini panjang bang. Satu aja lah, Panjang. nggak usah panjang-panjang kita. Satu aja lah. Saya minta ulama salaf yang mengatakan seperti yang Anda katakan. At-tauhid Monggo, Jadi Ismail. masalah antum ini nggak terima lah kalau orang-orang salafi mengatakan tawasul itu syirik. Jadi antum nggak terima lah kan? puncaknya begini Bang Ismail, saya runut lagi. Ketika mereka mengatakan bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, yang mana tauhid uluhiyah ini dari segi penyembahan, tauhid rububiyah dari segi penciptaan, mudabbir, pemberi rezeki, sehingga mereka mengatakan bahwa tidak sah seseorang itu hanya ikrar di tauhid rububiyah tanpa mentauhidkan Allah di uluhiyah. Seakan-akan mereka mengatakan ketika orang-orang kafir zaman baginda Nabi itu mereka percaya kepada Allah pencipta pemberi rezeki tetapi tidak menyembah Allah, tidak menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, mereka tetap dihukumi kafir. Sebagaimana terjadi di zaman sekarang ketika ada orang-orang yang meyakini Allah pencipta, mudabbir, pemberi rezeki tetapi menyekutukan Allah dari tauhid uluhiyah. Apa contohnya? Mereka bawa ke tawasul. Mereka bawa contoh ke tawasul. Di sini kami kontra. Kenapa? Karena tawasul itu tidak mempersekutukan Allah. Oke, kita masuk ke bab tawasul. Kalau tadi itu kenapa Anda tidak terima? Ya, mungkin di bab tawasul. Ya memang kami tidak setuju ketika mereka mengatakan tauhid ini dibagi menjadi 2 sehingga membawa kepada masalah tawasul, sehingga yang dianggap tawasul ini orang-orang syirik. Nah, begitu.
Bentar, jangan ketawasul dulu. Pertanyaannya saya itu tauhid kan, tauhid mengesahkan Tuhan kan. Itu satu dibagi tiga, apa tiga jadi satu itu? Iya, kok bisa kalimat esa dibagi-bagi? Tauhid itu kan wahid. Nah, iya pertanyaanku gitu. Satu bagi tiga, apa tiga jadi satu gitu nah? Mungkin Itu pertanyaan buku ini Kebab Sunnah itu, kitab Kebab Sunnah itu bisa dibaca itu. Mana? Coba on cam kesatria Wahabi. Ini kesatrianya turun tangan itu. Kesatria Wahabi mana? Oke, biar saya baca lah. Oke. Yang tadi itu ya, on cam Lau kanal Kesatria Wahabi. musyrikun. Karena ketika satu dibagi tiga, sedangkan di Qul huwallahu ahad kan sudah jelas itu suruh katakan bahwasanya Allah itu esa kan gitu. Iya. Kok masih dibagi-bagi itu kan timbul tanda tanya saya tuh. Kenapa itu? Ya bata walau kanal kuffar. Sebentar saya cari kacamata dulu. Walau kanal kuffar wal musyrikun apa tuh? Ya'tarifuna bi anna Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-khaliq apa tuh? Lima apa tuh? Lama. Apa di depannya? Depannya apa? Depannya lagi. Terus. Ke bawahnya. Lama kanu ya. Ya. Idza Qila lahum la ilaha illallah apa tuh? Yastakbarun. Apa artinya tuh? Apa makna poinnya? kalau Poinnya kan orang musyrik, orang kafir ya'tarifuna mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, ya. Kemudian lama apa sih? Kanu idza qila lahum, ketika mereka mengatakan bahwasanya orang-orang musyrik itu mengatakan la ilaha illallah, yastakbiruna. Ini saya mereka bertakbir ya. Yastakbiruna. Istakbaru yastakbiru istikbaran. Faedahnya apa itu istakbiru itu? Merasa sombong atau bertakbir? Takabur. Oh ya, takabur ya. Merasa sombong berarti. Takabur mereka. Mahalal Berarti- sahihnya. Iya, berarti mereka tidak mengakui. Hanya bentuk kesombongan mereka berarti gitu ya, Bang Julio. Takabur atau mau Julio. Jadi mereka mengucapkan la ilaha illallah itu sama sekali bukan mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan mereka, tapi dalam bentuk mereka mengucapkan la ilaha illallah itu adalah takabur. Ngeprank, Tuhannya di prank itu host. Tuhannya di prank masih dibilang beriman kan aneh tuh. Iya, sekelas begini, saya heran ya terhadap kelompok-kelompok Wahabi ini. Ucapan orang kafir mati-matian dipercaya. Padahal sudah jelas orang kafir ini sumber pembohong. Mereka itu orang pembohong. Allah kabarkan sendiri kok dalam Al-Quran. Kesatria kan? Kok ditelan mentah-mentah. Ya, tadi ada itu yang pertanyaan tentang pembagian tauhid itu. Tadi jawabannya tidak boleh itu. Ada juga tuh tadi kesatria. Bagaimana pembagian tauhid, 3 tauhid itu? Mana tadi? Bukan yang ini kesatria. Iya tauhid kok dibagi-bagi kayak daging kurban aja. Ya begitulah Bang apa namanya Bang Tegar. Jadi tauhid yang kalian ajarkan, yang kalian bangun, yang kalian pelajari ini tidak bersumber dari ajaran baginda Nabi. Betul. Ini adalah perkara baru dalam agama. Maka kalau perkara baru dalam agama ini adalah bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Setiap sesat masuk neraka. Kalian mengajarkan hal yang membuat orang bisa terjumus ke dalam neraka. Kan bahaya ini.
Makanya kami bendung ini pengajaran 3 tauhid ini. Jadi kalau Pak Ismail juga berpendapat bahwa orang bertawasul itu memang kafir ya, gitu ya Pak Ismail ya. Saya tidak katakan kafir, saya tidak katakan. Mereka kapan saya katakan kafir? Enggak. Oh, tidak, karena ini kan melazimi ya. Orang yang memegang tauhid itu akan Kalian mengatakan- marah di saat orang yang bertawasul dikatakan syirik. Oh, syirik ya. Syirik. Jadi kalian marah. Bukan begini. Karena pembagian tauhid 3 itu bukan dari ide-ide, itu bukan dari kelompok A, B, C, bukan. Pembagian Pak, tauhid saya, Pak, itu siapa? disambung dari istiqlal Ini, Pak. ulama. Pak Ismail, siapa orang pertama kali yang membagi tauhid menjadi 3? Pencetusnya siapa? Nah, pertanyaan kedua, siapa yang pertama kali orang mengatakan orang bertawasul itu syirik? Itu siapa itu? Yuk, 2 pertanyaan ini dijawab ya. Ismail. Siapa yang pertama kali membagi tauhid menjadi 3? Ya, Dan ya. siapa yang pertama kali mengatakan orang bertawasul itu syirik? Ya, siapa? Ismail. Wahadal Pak Ismail. Syirik, ngeri juga Tanya sama ya saya. sampai syirik. Oh, saya pikir mau diskusi. Apa? Kamu orang Aceh ya, Ismail? Oh ya. Aceh dia. Ya. Saya orang Aceh. Ya, Aceh Pat saya. di Pat di Acehnya. Kok tahu, Bang? Di Lu Pat, di Aceh Utara. bukannya di Pat. Aceh Utara. Je singgah dun ke jak kanan. Ada saudara. Ya, satu rahmi segala bu. Ya? Je. Kan Nah, tunggu Pak, tunggu di Aceh Utara. Neturi Ustaz JLC. Jangan Mana? lupa catat. Tidak. Tidak Aceh terus ya. bagian Wahabinya. Hana, di Aceh anak Hana Wahabi. Pasti abang ini belajar keluar sehingga dapat pemahaman Wahabi. Saya belajar di Jawa saya. Saya belajar di Jawa saya. Iya, Jawa bagi Dia ada dari CNU. Enggak. Oke bang, kita nggak usah bertele-tele. Pertanyaan dari Ustadz Mudaaf tadi, siapa ulama yang pertama kali membagi tauhid menjadi 3 dan siapa ulama yang pertama kali mengatakan orang yang bertawasul itu syirik hukumnya? Tafadhol. Ya, silakan bawakan data dan tunjukkan datanya. Jadi enggak fitnah ya. Ketika mengatakan syirik mana? Siapa yang mengatakan pertama kali syirik, kemudian siapa yang bagi tauhid menjadi 3? Bang Ismail, monggo Bang Ismail dikasih waktunya. Ya. Saya enggak sempat baca malam ini. Waduh. Saya mau dengar aja. Sebenarnya enggak masuk, enggak mau diskusi. Saya mau dengar aja. Abang ini malu-maluin Aceh aja nih. Saya malu saya. Enggak apa-apa. Turun aja lah Ismail kalau nggak mau jawab. Sebentar gini. Nggak apa-apa, Kita itu ajar aja kan dia di atas. menyematkan. Oke, makasih turun ya. Enggak apa-apa. Bawa turun ya. Iya, begini. Kita itu sudah menyematkan satu perkataan musyrik atau syirik ya. Sudah tentu apa yang harus keluar dari mulut kita itu kita pelajari. Sehingga kita mengatakan seseorang itu syirik, itu kita sudah paham tasawurnya seperti apa. Jangan sampai kita ngomong tapi kita tidak tahu. Lah ini fatal sekali nanti. Bisa jadi tuduhan itu akan berbalik kepada kita. Kita mensirikkan orang, ternyata orangnya tidak sirik kan gitu ya. Makanya saya minta kepada Wahabi semua ini, siapa yang pertama kali mengatakan orang bertawasul itu syirik? Nah itu yang saya lakukan. Iya. Makanya kan begini ya Bata. Natijah itu kan lahir daripada tasawur. Anda melahirkan sebuah natijah. Anda ungkapkan bahwa orang yang bertawasul syirik. Coba dijelaskan letak kesyirikannya di mana dan siapa ulama yang berpegang seperti yang Anda katakan.
Iya. hingga anda bernatijah bahwasanya itu musyrik. Apa tasawurnya? Mak Dura. Bang Tegar, jangan diam aja Bang Tegar. Itu coba jangan pakai bahasa tasawur, natijah, pakai bahasa yang formal aja. Siapa tahu saya nggak tahu apa tasawur, natijah. Beginilah. Di atas ini kan ada Ustadz Tegar, ada pencari ilmu. Kabur dia Saudara. Silahkan dijawab Pak pencari ilmu. Iya pencari ilmu ini, pencari ilmu. Dia komen nih di postingan saya nih. Belajar lagi antum. Nah, ayo kita sama-sama belajar ini. Cari ilmu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Begini Pak pencari ilmu, tadi teman antum Bapak Ismail mengatakan bahwa orang yang bertawasul itu dihukumi syirik. Kami bertanya, itu atas pendapat ulama siapa dan bagaimana cara istinbat hukumnya? Bisa nggak Bapak pencari ilmu jelaskan? Atau Bapak pencari ilmu ada pandangan yang berbeda? Ya, mau coba bernarasi ya? Fadal. Awal sebelum datangnya Islam, agama di Arab Saudi kan milah Ibrahim, Kristen pengikut Nabi Isa. Kan mereka kan sama-sama gitu, bertuhan kepada Allah gitu. Milah Ibrahim bertuhan kepada Allah, pengikut Nabi Isa bertuhan kepada Allah. Mereka itu bertauhid sebelum datangnya Islam itu. Nah, setelah datangnya Islam, orang kafir itu bertauhid, tetap bertauhid. Dia yakin akan adanya Allah. Dia mengagungkan Makkah, mengagungkan Ka'bah gitu. Mereka itu bertauhid, mengenal Allah gitu, dari ajaran Nabi Ibrahim, dari ajaran Nabi Isa gitu. Cuman setelah Nabi Muhammad diutus, itu umat itu terpecah. Orang Kristen dia itu tidak suka nabi yang terakhir itu diutusnya bukan dari golongan mereka gitu, termasuk orang Yahudi juga gitu. Mereka yakin Nabi Muhammad itu akan datang gitu. Yahudi yakin, umat Kristen yakin, cuman karena tidak cocok dengan apa yang mereka mau, mereka itu menolak. Yakin mereka kepada Allah, yakin kepada firman-Nya, cuman mereka menolak gitu, menolak Nabi Muhammad gitu, kenabian Nabi Muhammad. Itu kan mereka itu menolak itu karena udah kebenaran itu udah datang gitu, cuman karena kedengkian gitu, bukan karena apa-apa. Jadi kedengkian atas hati mereka gitu kepada Nabi Muhammad, makanya menolak perintah Allah, firman Allah gitu. Jadi kalau dikatakan orang kafir dulu bertauhid, ya emang bertauhid gitu, benar gitu. Soalnya sebelum Nabi Muhammad kan mereka menyembah Allah dari milah Ibrahim dan Kok ini jangan pencari, kok ada yakin menolak, ini gimana konsepnya? Kok yakin menolak gitu kan? Gimana? Yakin menolak gimana? Ya kan tadi bilang narasinya itu salah itu. Boleh saya betulkan begini Pak? Gimana? Kita tahu bahwa untuk Jazirah Arab itu memang mengikuti milah Ibrahim. Akan tetapi kita tahu bahwa Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel. Bani Israel bukan wilayah Mekah itu. Jadi zaman dulu itu tidak seperti sekarang antara Mekah dan Palestina ya. Jauh itu Pak. Jadi tidak seperti itu kan zaman dulu. Ya, kan jadi narasi jangan ubah itu salah. Kalau di Mekah itu kan milah Ibrahim. Itu kan Nabi Muhammad ketika masih kecil dikatakan dia sebagai nabi. Siapa itu? Kan itu pendeta Kristen itu. Bapak Buhiro. Belum ada Kristen itu Pak. Kristen tidak di situ Pak. Itu siapa sih yang di Madinah itu, Buhiro kalau nggak salah itu. Kan dia kan dijamu di gereja itu, namanya tuh Abu Thalib. Nah itu menjelaskan itu yang dibawa itu siapa, ciri-cirinya gimana. Ini terus narasinya ngawur nih pencari ilmu. Kapan sih narasi dijamu di gereja itu? Mereka itu ketemu di jalan. Maka dilihat oleh pendeta ini, baginda Nabi itu selalu dinaungi oleh awan. Mana Anda mengatakan ini perlu diluruskan dulu Ustaz tadi.
antara ahli kitab dengan Kristen itu berbeda sekali. Kristen tidak masuk campur dalam hal ini. Kristen itu belum menyebar itu. Ke situ belum sampai itu. Tapi kalau Kristen ke Eropa itu mungkin sampai. Makanya harus dijelaskan dulu. Malah ada Iya, gereja coba itu dari mana coba itu gereja? ada di Sirah Nabawiyah itu ketika Abu Thalib diundang oleh ya rahib gereja lah gitu. Rahib. Ya, Gereja. dia kan Itu betul gereja tulisannya ya. Di Ya. di Sirah Nabawiyah itu tulisannya gereja ya. gimana ya Sirah, ya kalau nggak salah tuh pokoknya dia tuh dijamu terus ngobrol-ngobrol terus ditanya siapa yang dibawa terus dijelaskan ini kamu siapa, saya bapaknya, bukan, saya yakin kamu bukan bapaknya, dia adalah anak yatim, kalau kamu mau jujur ya benar dia anak yatim. Ya emang udah ciri-cirinya tuh udah diketahui sama orang Yahudi, sama orang Begini Pak, ahli Yang kitab. harus Mereka tahu, tuh ahli kitab ketika itu sembelihannya masih boleh dimakan ya. Berbeda dengan ya Kristen. intinya mereka tuh sama-sama masih menuhankan Allah lah, sama-sama masih menuhankan Allah sebelum kedengkian atas diri mereka timbul gitu. Jadi intinya mereka tuh masih mengikuti milah Ibrahim, masih mengikuti Ini, tarik saja ke posisi awal saja lah, jangan ceritakan sejarah. Ini sudah ngawur-ngawur ini. Iya. Fokuskan titik pembahasannya ya. Ya. Fokus ke ini aja, fokus ke tawasul Yang aja. dibahas apa Iya. sih? Ya makanya Tawasul. tadi kan yang pertama kan itu dulu ya, orang kafir itu bertauhid. Ya emang dulu itu orang kafir itu bertauhid gitu. Sejak kapan orang Ya. kafir itu disebut bertauhid, Pak? Ya kan bertauhid dia Begini, kan rububiyah. sejak kapan? Izin ya sebentar ya pencari ilmu. Orang kafir di zaman baginda Nabi, ketika baginda Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, apakah orang kafir itu bertauhid dari segi rububiyah? Itu dulu lah. Ya jelas, dia kan yakin gitu. Dia kan mereka kan mengikuti milah Ibrahim. Tahu yang pencipta langit bumi itu ya Allah gitu. Yang mengikuti milah Data, Pak, Ibrahim data. Oke, kita main data aja lah Bapak. Itu bisa ditemukan di mana? Data itu bisa on cam nggak tampilkan datanya, atau ada nggak hadis baginda Nabi yang mengatakan bahwa orang kafir ini tidak dihitung Islam, tidak dianggap sebagai Islam karena mereka cuman percaya Allah pencipta pemberi rezeki, tetapi tidak menyembah Allah dari segi uluhiyah. Ada nggak Pak narasi seperti itu? kita kan diperintahkan mengimani kitab-kitab Al-Quran dan kitab sebelumnya, ya bahwa kita sebelumnya juga yaitu diturunkan oleh Allah. Ya jelas itu firman Allah yang asli ya, bukan yang sekarang gitu. Ya mereka Nggak nyambung ini. Gimana? Mencari ilmu. Nggak nyambung. Orang kafir kok bertauhid? Mereka nyembah siapa? Ya awal sebelum Islam mereka memilah Ibrahim, sama-sama menyembah Allah. Bukan. Kita kan Woi Pak, Samawi, kita nggak tuh bicara. agama Samawi. Kita nggak Itu yang kita berbicara. bahas itu. Kaum pada Kita nggak zaman berbicara Rasul. begini Pak pencari ilmu. Pada Kita zaman tidak Rasul berbicara orang-orang di zaman sebelum baginda Nabi. Setelah baginda Nabi diangkat menjadi Rasul, orang kafir bertauhid rububiyah atau tidak? Ya iya kan di dalam Al-Quran tuh dijelaskan kenapa mereka tidak mengikuti Islam, bukan karena apa, karena kedengkian atas mereka. Mereka tidak setuju Nabi terakhir itu diturunkan bukan dari golongannya Yahudi. Jadi mereka nggak setuju. Mereka yakin Allah itu ada. Pencari ilmu. Ya, Saya mau tambahkan dulu sedikit kan. Jadi sebenarnya kata-kata itu bukan kafir, musyrik. Jadi orang-orang dulu, orang-orang musyrik itu menyembah. Dia tahu bahwa Allah itu yang menciptakan, tapi mereka tidak menyembah Allah. Mereka bertauhid pada rububiyah dan tidak bertauhid pada uluhiyah. Contohnya gini, saya mau kasih contoh bahwa yang dikatakan musyrik adalah orang yang tahu dia itu Tuhan, tapi dia menyekutukan Tuhan. Itu musyrik kan? Contohnya Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, kata Allah. Musyrikin.
munfakin hatta ta'tiyahumul bainah. Jadi Allah katakan itu musyrikin, bukan kafirin. Musyrikin. Jadi orang musyrik mereka itu mentauhidkan Allah secara rububiyah, namun mereka menyekutukan Allah dalam segi uluhiyah. Jadi Allah mengatakan itu bukan kafir, musyrik Allah katakan. Iya, Sama seperti orang Islam sekarang, sama seperti kita sekarang yang kita yakin Allah itu yang menjaga kita, yang ini, yang apapun, tapi kita datang ke apapun, ke kuburan, kita minta, itu kita dikatakan musyrik. nah iya Kata betul. kafir tapi katakan musyrik. Musyrik ya. Nah, jelaskan sama orang Makanya- ini. makanya Orang ini meminta kurang lewat- paham. Makanya meminta lewat Ustaz Zian. Jadi begini, Ismail sama pencari ilmu nih, berarti ketika orang yang bertawasul tuh mintanya sama kuburan gitu. Coba tunjukkan saya bagaimana cara bertawassul. Coba tunjukkan saya. Bentar. Musyrik itu apa sih? Kok dikit-dikit musyrik gara-gara minta ke kuburan? Musyrik itu musyrik apa gitu kan? Jelaskan coba Runot. Enggak, Mantap, sebenarnya mantap, ini mantap. anu lah, apa namanya? Ini pencari ilmu ini ditanya apa muter gitu. Enggak jelas, enggak nyambung dengan pertanyaan. Ya kan saya bernarasi, karena kan ada kalimat katanya, kata siapa orang kafir di zaman Nabi itu bertauhid, ya saya jelaskan sejarah ini kan ya emang mereka mengenal Allah gitu. Mereka kan milah Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad, dia tidak menyembah berhala walaupun belum datang Islam juga, dia tidak menyembah berhala gitu. Nah, berarti orang tua Nabi itu bertauhid ya? Ya wallahualam. Lah kok Allah Coba teman-teman, kalau dinarasikan begitu, begini cara jawab. Waduh. Ya, maksudnya itu sudah clear itu. Jangan maksudnya apa ya, perdiskusian bahwa orang musyrik itu bertauhid rububiyah itu sudah clear ya. Sudah clear bahwa mereka itu tidak bertauhid di rububiyah. Jadi mereka syirik di uluhiyah, syirik juga di rububiyah. Gitu. Mereka meyakini ada selain Allah yang mampu menurunkan hujan, mampu memberi pertolongan. Itu syirik di rububiyah. Itu aja jawabnya, udah clear itu. Masa udah apa maksudnya? Bahas jangan bahas itu lagi, itu sudah clear. Kalau nggak percaya bisa bilang siapa yang nggak percaya, biar kita kasih data. Lanjut Ustaz. Maksudnya biar kita nggak stuck di situ loh. Maksudnya kita tuh naik kelas. Pembahasan itu jangan mentok di bid'ah mulu. Tauhid rububiyah udah clear, padahal dalilnya itu udah namanya Ustaz Zian ya. Naik 1 oktav. boleh. Oktav juga boleh. Suara Boleh. Ya oktav tangga nada sebenarnya masalah. Ya. Jadi pencari ilmu. Apa yang mau dibahas ini sekarang ini? Tawasul. Lanjut tawasulnya. Jadi pencari ilmu. Begini. Kang Sapu, tanya kita dibahas saja pencari ilmu dengan Bang Ismail. Apa dasarnya mengatakan bahwa orang yang bertawasul itu menjadi musyrik? Nah, berarti antum kupas dulu definisi musyrik ini seperti apa dan definisi tawasul itu seperti apa. Ada nggak segi kesamaan nanti? Betul, mantap. Itu udah bagus itu alurnya. Nah, dan Tawasul jangan lupa dulu. siapa itu yang mengatakan pertama kali musyrik itu kepada orang tawasul itu. Iya. Pencari ilmu mungkin ingin menjawab pertanyaannya, definisi dari tawasul, kemudian musyrik. Ya, musyrik. Dan siapa yang pertama yang mengatakan orang yang bertawasul itu musyrik? Jadi satu dulu pencari ilmu, definisi dari tawasul itu apa, dan definisi daripada musyrik ataupun musyrik. Iya. Kalau tawasul ya emang bukan musyrik, bukan syirik. Itu kan ada syariatnya kan, di dalam agama kan ada perintahnya carilah wasilah gitu ya. Nah, tawasul dengan orang sudah meninggal.
Nah, cuman kalau tawasul dengan orang meninggal kan udah jelas ayatnya kan apa namanya, seumpama contohnya gitu ya, ya wali. Nah, itu ya jelas itu Gini pencari ilmu. Mungkin ini ya definisinya dulu, jangan contohnya dulu, definisinya dulu. Definisi tawasul. Bisa jawab aja, bisa jawab aja. Dirimu bisa jawab aja. Gini, mungkin nggak paham apa itu definisi dulu. Jelaskan definisi itu, paham nggak itu pencari ilmu? Definisi itu penjelasan. Definisi tawasul adalah mana tawasul apa lu? Misalkan secara Tawasul adalah bahasa perantara. maupun secara istilah gitu. Ya, silakan Ismail. Nah, itu nama definisi. Silakan, Mana silakan. tawasul lah Definisi perantara. tawasul Jadi- secara etimologi dan terminologi, silakan Bang Ya. Ismail. Nah, ya. Saya mau singkat saja. Jadi tawasul itu adalah dalam artinya adalah menjadi perantara apapun itu. Jadi itu namanya tawasul. Oke, itu secara Adapun- etimologi, secara terminologi. Saya mau singkat aja. Ini enggak, itu definisi secara bahasa, definisi secara istilah syariat apa? Nanti saya jawab saya syariat. Tadi Jangan saya nanti lanjutkan sekarang. dulu. Kita enggak bahas secara bahasa, Bang. Ismail, kita harus runut ya. Jadi definisi secara bahasa dulu, kemudian secara istilah ataupun secara syariah. Bagaimana? Saya kasih contoh begini, salat secara etimologi atau secara bahasa artinya doa ubil khair. Ya. Doa dengan segala kebaikan. Saat kita membahas sholat duhur, apakah sholat dengan definisi seperti itu yang kita pakai? Tidak. Apa juga definisi sholat itu? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri, dan diakhiri dengan salat, segala perkataan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu definisinya. Nah, itu terminologi. Itu terminologi syariat. Begitu juga konteks tawasul ini, kita harus paham definisi secara etimologi secara bahasa atau terminologi istilah syariat. Kalau definisinya nggak jelas, nggak paham, terus menuduh, itu botol namanya. Minta maaf sekali. Udah habis. Boleh saya nambahin, mau nanya nih para pembelajar ilmu. Gini. Saya mau ngasih 2 pertanyaan saja. Apa syarat-syarat menjadi syirik dan syarat-syarat menjadi tauhid? Dan kenapa tawasul bisa menjadi syirik? Ustadz, ini pertanyaan sudah menumpuk, antum tumpuk lagi gimana ini? Iya, Ustaz. NPD Iya, biar dia jelas. Artinya gini. Artinya gini. Pertanyaan Syaratkan sesuatu yang menjadi musyrik dan syaratkan sesuatu menjadi tauhid. Ya, nanti mungkin kita bahas itu Ustaz ya, satu persatu. Mungkin Bang Ismail, silakan Bang Ismail. Secara etimologi tawasul menurut etimologi adalah menjadi perantara. Adapun secara syarak adalah menjadikan perantara sesuatu yang tidak sanggup oleh manusia. Di kitab mana itu? Potong dulu, dijelaskan dulu. Oke. Jelaskan dulu. Harus by data ya, jangan ngarang-ngarang di akal kepalanya. Boleh. Jadi tawasul, kenapa tawasul dikatakan syirik? Tawasul sebenarnya tawasul itu tidak syirik, tapi menjadikan tawasul sebagai menjadikan perantara kepada orang yang sudah meninggal itu syirik. Kenapa? Karena dalil tawasul kepada orang sudah meninggal itu tidak ada. Sedangkan kita yang bertawasul hari ini adalah kita yang mengatakan wahai wali fulan, dengan berkah wali fulan, dengan keramah tempat fulan. Kita bertawasul dengan orang-orang hebat yang sudah meninggal. Bukankah Nabi SAW mengatakan kepada Anas bin Malik, "Idza sa'alta Interupsi, itu bukan definisi. Itu bukan definisi. Itu syarah namanya, bukan ta'rif. Ya. Jadi ini orang, saya kayaknya ini orang Aceh ya. Saya nggak tahu beliau ini ngetes atau enggak. Aceh Utara, Tapi dialeknya Ustaz, orang Aceh. Aceh Utara itu. Aceh Utara dia. Tapi kalau begini narasinya, ini nggak paham. Coba antum bawakan referensi yang menyatakan definisi tawasul itu bagaimana secara istilah syariat. Coba. Jangan ini disyarah jangan dulu. baper ya, Bang Ismail. Ini jangan baper ya. Diskusi memang begini. Saya nggak baper saya. Oke. Terima kasih. Lanjut. Nah, tampilkan referensinya, Ustaz.
Yang tidak, Ustaz. yang saya bilang yang tidak, saya tidak menghina. Saya terima Betul, perbedaan. betul. Kami juga begitu, Bapak Ismail. Tolong Bapak Orang Aceh itu Ismail, enggak- hal yang enggak antum mudah bacakan baper. tadi, yang antum bacakan tadi, tolong ditampilkan referensinya kalau boleh. Di kitab apa? Siapa pengarangnya? Iya, Bang Ismail, antum kan belajar bagaimana tuh definisi tawasul. Nah, kemudian tunjukkan kitabnya supaya tidak berasumsi. Iya, silakan Bapak Ismail. Tungku ya. Tungku Ismail, silakan. Tunggu ya. Beliau bukan syarah lagi, hasyiah itu. Nggak apa-apa. Silakan Tapi Tungku begini Ismail ya. atau Kadang-kadang kita harus memaklumi ya, mungkin beliau tidak itu ya Tidak siap biarkanlah data, begitu. Ustaz. Ya kadang-kadang begitu ya. Artinya Saya begini, kita sudah melihat saya bahwa datang ke sini. Saya ada baca-baca, namun tidak tahu di mana saya temukan. Ini pun lagi saya buka-buka. di kitab Ada apa dari namanya ayat ini. Ustadz? Kitab apa namanya biar saya lacak? tapi kesimpulannya seperti ini Ustadz Ismail. Artinya dari kelompok Salafi Wahabi itu mereka menuduh dulu tanpa mengetahui keadaan sebenarnya. Oh iya iya. Nah ini Sebut artinya hukum seperti dulu itu. ya, dalil cari belakangan gitu ya. Dalil dan tasawur itu ke belakangnya. Wah, masya Allah. Ya, Masya Allah, kitab apa Ustaz? Coba ditampilkan nama kitab. Bagian DLC Ini sajalah. kitab Syarah Matan Arba'in. An-Nawawiyah karya Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Oke, Ya, lanjut. yang diterjemahkan Syarah Soleh Apa Al-Utsaimin. disyarah? Lanjut. Ah. Saya pun lagi baca-baca, namun saya pernah dapatkan, tapi saya lupa di mana. Sebenarnya saya sudah tanda-tanda semua. Siap, silakan. Aman, Nasdaq. Kalau antum sudah bawa kitab itu, nanti dari pihak kami itu malah senang sekali. Tafadhol. Tampilkan mana definisinya? Berarti antum tidak berasumsi Ustadz kalau pakai kitab itu. Jadi kita tahu Matan Arba'in. Ada karangannya, ada Mbah Husaimin yang mendukung antum. Lanjut. Pak Ismail, monggo. Diingat-ingat Itu dulu kitabnya. Pak Ismail tentang tawasul itu di kitab mana, diingat-ingat dulu. Aduh. Mencari ilmu. Nah, Punya nama kitab nggak ngerti musonif ardo bil murodinya ya percuma. Tapi Saya punya Ustaz Habibie, kitab Ini keren. Syarah Al-Arba'in. ini keren. Artinya begini, ketika beliau salah, itu kita tidak menyalahkan beliau. Yang salah musonefnya nanti. Ya. Iya benar. Ajarannya Iya yang bener, salah. bener ya ya Bata. Atau Ajarannya yang pemahaman salah. dia. Iya, Nggak betul. mengikuti Antum musonif. selamat Ustaz Ismail, antum selamat. karena dia masih di jalurnya ya, maksudnya Tapi menarik loh. Dia itu udah nandain banyak tadi di kitab Syarah Arba'in tuh nih lihat. Kayaknya Orang yang penghiyat Ibnu Utsaimin ini. Mungkin lagi mutalaah Ustaz, nggak apa-apa, kita kasih waktu lah sama beliau. Anda Mencari pikir ilmu dulu lah. tes. Ternyata benar ya orang salah Di- kayaknya. Salafi yang pakai kitab itu masih pakai apa? Google Map. Jadi walaupun salah kan masih bisa balik lagi. Tapi kalau yang nggak pakai kitab sama sekali itu nggak ada Google Mapnya. Jadi kemana-mana itu larinya nanti. Mencari ilmu inilah, coba menjelang Bang Ismail itu apa namanya, melihat-lihat kitabnya, pencari ilmu, silakan dibuka mute-nya dulu. Ya, mencari ilmu. Kitabnya dulu. Gimana? Antum Tapi- definisikan tawasul lah, pencari ilmu. Antum definisikan Anak dulu nggak secara tega bahasa ini. dan istilah. Iya. Royok banyak Ustad. Wasilah Anak ya. nggak tega. Arah kalau nggak salah. Wasilah. Ya udahlah lanjut teman-teman. Iya. Nah, cuman meminta kepada lewat penghuni kubur, yaitu bukan wasilah itu. Itu kan ketika Umar bin Khattab gitu, setelah Nabi wafat, terjadi kekeringan. Itu kan Umar bin Khattab kan meminta kepada Ibnu Abbas, bilang seperti ini kalau tidak salah di hadisnya itu. Ya Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad masih hidup, saya memohon kepada Nabi Muhammad untuk mendoakan supaya turun hujan gitu. Sekarang Nabi Muhammad udah wafat,
Jadi tolonglah mintakan kepada Allah supaya diturunkan hujan. Nggak ada bunyinya seperti itu. Aku tampilin nih. Dia nambah-nambah hadis itu. Kalau bohong berarti Nggak takut pendusta dia. ini. Berarti pendusta. Boleh nambah-nambah hadis, Bang. Berarti pendusta. Gila. Maknanya, lafaznya. Berarti pendusta. Matan ditambah sendiri. Ini ada Apa sih nih. saya lupa. Nah, Ya, cuman Mencari ilmu begitulah Tawasul itu. Umar bin Khattab bil Abbas. cuman ketika Nabi Mana wafat, perkataan kayak gitu tadi? kan Umar bin Khattab tidak meminta kepada makam Nabi, tidak meminta lewat Nabi yang udah meninggal. Cari ilmu, bentar dulu ya. Umar bin Khattab malah memberi Sebentar dulu pencari ilmu ya, sebentar. Ginilah pentingnya ketika kita berbicara menggunakan data. Jadi kita nggak ngawur. Monggo kesatria Wahabi dibacakan dulu. Silahkan didengar pencari ilmu. Belum tahu saya, bacalah. Mana ini? Hal yastadillu Iya, yastadillu bitawasuli Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bin Abbas. Apa itu? Anhuma ala adami jawazit tawasuli bil amwat. Terus artinya dulu apakah istidlal apakah dalil bertawasul Umar bin Khattab kepada Abbas radhiyallahu anhum apa itu? Adam. Ala adami jawazit tawasul terhadap tidak bolehnya bertawasul kepada orang yang sudah wafat. Ba'dun nasi yastadillu bitawassul sayyidina Umar bi sayyidil Abbas radhiyallahu anhu bi annahu la yajuzu tawassul bil amwat. Idh yaqulu law kana tawasulu bil amwati jaizun limadza tawasulu apa tuh Umar radhiyallahu anhu bil Abbas amin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wal jawabu min iddati jawa apa itu Jawanibi. Atau artinya enggak? Artinya Jawaniba. Apa artinya Tengku ini? Ghairu munsharif itu. Apa artinya ini? Sebagian manusia menjadikan dalil tawasul. Sebagian manusia berdalil dengan beristidlal dengan tawasul dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Ibn Abbas, dengan Abbas radhiyallahu anhu. Ya juzu tawasul bil amwat, boleh bertawasul. Apa ini? Jauhin dikit Ustaz. Bil amwati. Lanjut Ustaz. Oh sorry saya motong. Saya nggak kedengaran suara. Lagi Kang Sapu baca ya. Lanjut. Bi annahu apa tadi itu? Bi annahu la yajuzu. Karena sesungguhnya tidak diperbolehkan tawasul bil amwat. Sebagian orang ya, idh yaqulu, karena mereka mengatakan laukana tawasul bil amwat, kalau mereka tawasul kepada orang yang mati itu diperbolehkan. Limadza tawasul, bagaimana tawasul Umar radhiyallahu anhu bil Abbas? Bagaimana tawasulnya Umar kepada Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Begitu. Jadi orang Wahabi mengatakan, sebagian itu maksudnya Wahabi itu ya, sebagian Wahabi mengatakan bahwasanya tawasul kepada orang yang mati itu tak boleh, kata Wahabi. Lantas di kitab ini dikatakan bagaimana Umar bertawasul kepada pamannya Nabi, apakah ini tidak boleh? Begitu. Apakah Umar ini itu kalau kemusyrikan? Ini ada nih juga Kang Sapu, ini bagus nih. Arrafa yu'arifu ya. Apa ini? Sebelum baca soalnya. Kang Sarin Sapu. saya jawab pertanyaan daripada Bang Ismail tadi. Bang Ismail tadi kenapa tiba-tiba diam? Bukannya beliau mau nunjukin data definisi tawasul ya? Tunggu dulu, siapa tadi itu yang mengatakan
bahwa bertawasul itu dengan orang mati itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena ketika musim kemarau itu datang, Sayyidina Umar itu bertawasul dengan Sayyidina Abbas, bukan datang ke kubur Nabi dan meminta tolong dengan baginda Nabi. Di sini itu adalah pemahaman daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sini dikatakan begini, Muhammad bin Abdul Wahhab itu berkata, Inna Umar, bahwa sungguh Umar istasqi, Umar itu meminta hujan bil Abbas, dengan Abbas, maksudnya bertawasul dengan Abbas. Falam yastaqi bin Nabi, maka Sayyidina Umar itu tidak meminta hujan bin Nabi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudu Muhammad, dan bermula maksud Muhammad bin Abdul Wahhab, maksud Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan hal seperti itu, bidzalika Innal Abbas kana hayyan, bahwa sungguh Abbas ini hidup. Sayyidina Abbas hidup. Wa innan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa sungguh baginda Nabi itu maitan, baginda Nabi itu sudah meninggal. Fala yastaqi bihi, maka tidak beristighosah bihi dengannya baginda Nabi. Faqala, maka berkata orang ini baginya Muhammad bin Abdul Wahhab oleh laki-laki itu, haza hujjatun, ini hujjah di atas engkau. Ini dalil di atas engkau. Maka bahwa sungguh istasqi, meminta hujan Umar bil Abbas, dengan Abbas, atau beristighosah Umar dengan Abbas, innama kana, bahwasanya itu untuk memberitahukan manusia dengan sahnya beristighosah dan bertawasul dengan selain Nabi. Jadi begini, kenapa Sayyidina Umar itu beristighosah dengan Abbas, tidak beristighosah dengan Nabi? Sayyidina Umar itu ingin menunjukkan bahwa boleh beristighosah, bertawasul dengan selain baginda Nabi, bukan malah diartikan bahwa tidak boleh beristighosah dengan baginda Nabi. Nah tuh, bagaimana engkau berhujjah? Bagaimana orang-orang Wahabi itu berhujjah dengan istisqa Umar dengan Abbas, padahal Sayyidina Umar itu yang meriwayatkan hadis tawasul Nabi Adam dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham nggak maksudnya nih Ustaz Zian? Coba di kasih penjelasan sedikit Ustaz Zian. Ada itu. Nggak bisa kita katakan Sayyidina Umar itu tidak membolehkan bertawasul dengan orang yang telah meninggal. Kenapa? Karena Sayyidina Umar itu salah seorang yang meriwayatkan tentang tawasulnya Nabi Adam dengan Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan. Bagaimana mungkin berdalil dengan Sayyidina Umar ketika bertawasul dengan Sayyidina Abbas atau beristighosah dengan Sayyidina Abbas? Nah, begitu maksudnya pencari ilmu. Sama Bang Ismail. Bang Ismail Tengku. Wan. Ini antum santai kan? Maksudnya kalau saya menyinggung antum tadi minta maaf ya. Semangat saya soalnya. Nggak apa-apa. Okay. Saya pun lagi mencari referensi yang tepat lah buat antum semua. Oh iya. Antum orang baru ya di sini. Maksudnya masuk perdiskusian di TikTok ini baru. Ya, baru saya baru. Kalau baru boleh teman-teman antum diskusikan tentang tauhid rububiyah. Jangan-jangan beliau itu MBG gemoy. Maksudnya? Apa itu MBG gemoy? Bukan MBG gemoy, ada di bawah itu. Apa itu? Lain. Oh, MBG gemoy itu akun. Enggak, saya dulunya NU saya, tapi saya sudah mengenal Salafi ini sudah. MBG gemoy kada, astagfirullah. MBG gemoy saya kurang paham itu MBG gemoy apa itu. Berarti antum sudah hijrah gitu ya?